Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Olivia dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan SPSS. Nah, cara pertama itu pastikan dulu teman-teman semua memiliki data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini sudah ada contoh data saya, namun ini masih dalam bentuk Excel. Nah, Excel ini gunanya untuk mempermudah kita nantinya menyalin data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS tersebut. Nah, cara pertama langsung saja kita copy data yang kita punya. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah masuk ke dalam SPSS, langsung saja kita paste data yang tadi kita copy. Nah, di sini karena masih dalam bentuk var, maka kita harus merubah dulu dengan masuk ke dalam variabel view. Nah, di name ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang nama variabel data. Nah, variabel data nanti yang kita tulis di sini akan muncul pada data view. Nah, langsung saja kita ganti. Di sini ada nama, lalu ada jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini tidak perlu menggunakan spasi. Karena jika kita menggunakan spasi, maka nanti data tidak akan terinput. Lalu ada umur, pendidikan, pendapatan, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, setelah kita isi, maka kita balik lagi ke data view. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini bisa kita, kolom yang kita gunakan itu bisa kita geser. Nah, selanjutnya kembali lagi ke variabel view. Nah, di sini ada kolom type. Kolom ini berfungsi untuk memberikan jenis variabel yang akan kita gunakan, apakah string atau numerik. Nah, di sini pada kolom nama, saya menggunakan string karena data yang kita gunakan itu bentuk nama, dan sedangkan jenis kelamin sampai konsumsi itu kita menggunakan yang type numerik karena dia merupakan angka. Nah, di sebelahnya ini ada width. Width ini artinya jumlah banyaknya karakter yang kita gunakan. Nah, di sini saya pilih 12. Nah, di sini kita samakan aja semuanya jadi 12. Nah, selanjutnya di sini ada desimal. Nah, kita bisa lihat di data view ini angka-angka kita ini masih berupa desimal. Nah, karena pada data kita tidak memerlukan desimal, maka kita bisa merubah desimal ini dijadikan 0 semua. Nah, jadi sekarang data kita sudah tidak berbentuk desimal. Nah, selanjutnya di sini ada label. Label ini berfungsi untuk memberi tambahan informasi tentang label pada variabel data kita tadi. Nah, di sini saya berikan contoh untuk nama kita beri label responden, dan untuk jenis kelamin kita beri label jenis kelamin juga. Nah, di sini bisa kita beri spasi. Nah, selanjutnya ada kolom value. Kolom value ini adalah memberikan label string uh, untuk kita beri label secara terperinci. Nah, di sini kita akan memberi value kepada jenis kelamin. Nah, di sini value yang kita gunakan yaitu 1 dengan label laki-laki. Lalu kita add, dan value untuk jenis kelamin yang kedua, itu kita beri value 2 dan dengan label perempuan. Lalu kita add, dan kita klik OK. Nah, pada pendidikan juga kita beri value dengan value 1 itu untuk SD, add value 2,
Untuk SLTP, value 3 itu untuk SLTA, value keempat itu dengan label D3, dan value kelima kita beri dengan label S1. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini sudah tersedia pendidikan itu ada SLTP, D3, S1. Di sini juga jenis kelamin sudah tersedia perempuan atau laki-laki. Nah, di sini kita bisa merubah lagi, kita tekan yang value label. Nah, di sini sudah kembali dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya pada variabel view di sini ada kolom missing. Nah, kolom missing ini adalah untuk menunjukkan nilai yang hilang atau yang tidak terdata. Nah, kita bisa lihat di data view ini ada pendapatan. Di sini ada angka 999 dan dikonsumsi juga ada angka 999. Nah, untuk di pendapatan dan dikonsumsi, maka kita beri kode missing ini pertama di script missing value. Ini kita beri dengan kode 9999 dan pada konsumsi juga demikian. Di script missing value 999. Nah, selanjutnya ada di sini kolom. Nah, kolom ini berfungsi untuk kita yang memberikan lebar di sini tadi. Nah, selanjutnya ada align. Align ini adalah posisi data pada tiap sel kita. Nah, di sini nama itu left itu berarti dia ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jika kita mau merubah dia jadi di tengah, maka di sini contohnya di jenis kelamin kita pilih yang center, maka nanti dia akan berubah di tengah seperti ini. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada kolom measure. Measure ini adalah merupakan jenis ukuran data yang lebih terperinci. Nah, untuk nama dan jenis kelamin itu kita bisa pilih dengan nominal. Sedangkan umur kita pilih scale karena dia merupakan bentuk angka. Nah, untuk pendidikan itu kita pilih ordinal karena dia merupakan tingkatan, yaitu mulai dari SD hingga S1. Nah, untuk pendapatan kita pilih scale. Dan untuk konsumsi juga kita pilih scale. Selanjutnya setelah semua data kita input, maka kita akan melakukan output untuk data kita tadi, yaitu pertama kita pilih analyze, terus kita pilih deskriptif statistiknya, pilih yang deskriptif. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu umur, pendapatan, dan konsumsi. Selanjutnya kita pilih options. Nah, di sini bisa kita checklistkan aja semuanya. Selanjutnya, kita pilih OK. Nah, jadi setelah kita klik OK tadi, maka ini data-data output. Nah, di sini ada pendapatan dan konsumsi itu tinggal 16. Mengapa demikian? Karena tadi ada dari dua data yang kita punya itu tidak memiliki nilai atau datanya hilang. Nah, selanjutnya di sini ada range statistik. Ini merupakan selisih dari nilai-nilai mulai dari yang terkecil hingga nilai terbesar yang kita punya. Nah, selanjutnya di sini ada standar deviasi. Ini merupakan ukuran lain dari sebaran data terhadap data rata-rata tadi. Nah, di sini juga ada kurtosis. Kurtosis ini adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana keruncingan sebuah data kita. Nah, jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.